Cerita. Siapa yang tak suka cerita? Hidup sendiri adalah kumpulan memori dari kumpulan kisah. Mungkin tak banyak dari kita yang tahu, Indonesia memiliki karya sastra terpanjang di dunia, I Lagaligo. Ditulis antara abad ke-13 sampai 15, terdiri dari 600 halaman dan 3000 baris, lebih panjang dari syair Mahabharata dan diakui sebagai warisan dunia, sebuah epik yang berawal dari budaya tutur Sulawesi Selatan. Pada tahun 1850 dunia, di mana dunia hampir kehilangan warisan besar ketika seorang misionaris Belanda, Benjamin Frederik Matthes, bertemu dengan Colik Pujier di Ternate. Dia tidak tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah nasib Lagaligo. Naskah Lagaligo, karya sastra epik mitos terpanjang di dunia, awalnya berserakan di rumah-rumah warga di Sulawesi Selatan. Matthes pada saat itu memulai perjalanan pengumpulan naskah ini menjelajahi kampung-kampung. Colik Pujier, seorang janda berkepandaian tinggi, menjadi penyelamat Lagaligo. Meskipun diasingkan oleh pemerintah Belanda pada saat itu, dia bersedia bekerja sama dengan Matthes untuk menyelamatkan naskah ini. Salah satu kisah yang terkenal dalam isi naskah Lagaligo adalah cerita kembar emas. Lagaligo menceritakan kisah mereka keturunan Batara Guru, Saweri Gading yang mencintai saudara kembarnya Weten Riabeng untuk dinikahi. Namun Weten Riabeng menolak karena takut akan bala bencana. Karena penolakan oleh Weten Riabeng, pada saat itulah Saweri Gading disarankan berlayar ke negeri Cina untuk mencari pasangan hidup. Cerita ini penuh dengan mitos, tetapi juga membawa nilai sejarah dan pemahaman tentang Sulawesi Selatan. Matthes dan Colik Pujier bekerja keras mengembangkan naskah Lagaligo. Hasilnya, salinan naskah mencapai 12 jilid dengan ketebalan 2851 halaman. UNESCO mengakui Lagaligo sebagai Memory of the World karena nilai literatur dan ingatan kolektifnya. Meskipun tidak dianggap sebagai sejarah murni, cerita ini memainkan peran penting dalam memahami masa lalu Bugis. Lagaligo bukan hanya sebuah naskah, tetapi juga pertunjukan teater internasional, dipentaskan di berbagai negara, mencapai puncaknya di Makassar pada tahun 2011. Generasi muda Indonesia melalui proyek Lontara Project berusaha memperkenalkan Lagaligo dengan cara yang lebih akrab dan ramah pemuda. Mereka mengajak semua untuk mengenal, melestarikan, dan menyebarkan kisah epik ini. Pelestarian naskah Lagaligo bukan hanya melalui teater, namun juga buku-buku dan cerpen-cerpen yang sudah ditulis oleh generasi-generasi muda. Semoga Lagaligo menjadi mahakarya sastra Bugis dan akan tetap abadi. Warisan ini tidak hanya diwariskan dalam ingatan, namun juga dihidupkan kembali melalui karya kreatif. Mari bersama-sama menjaga dan menyebarkan kekayaan warisan budaya kita.